Astagfirullah, kaget. Ya udah. Oh ini Mbak, Kagetin aja sih Ras tadi. Iya. Aduh, habis dari mana? aku harus dari kampus nih. Materi apa? Habis hakun diajarin objek sengketa. Objek sengketa. Apa tuh objek sengketa? Objek sengketa? Kalian mau tahu tentang objek sengketa? Sini, aku kasih tahu videonya, pembelajarannya yang menarik. Sini lihat videonya. Video apa? Video apa? Ini tentang objek sengketa. Halo, selamat datang di channel ini. Jadi, dalam video ini kita akan membahas mengenai objek sengketa TUN. Sebelum membahas mengenai objek sengketa petun, di sini aku mau menyinggung mengenai sengketa peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dari pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Nah, selanjutnya, apa sih objek sengketa petun itu?
Objek sengketa dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN merujuk pada keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang dapat diajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, KTUN didefinisikan sebagai keputusan tun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya yaitu mengenai keputusan tun ini yang menjadi objek sengketa tun. Sengketa tata usaha negara berpangkal dari ditetapkannya suatu keputusan tun oleh badan atau pejabat tun. Oleh karena itu, pada hakikatnya sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tun yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Atau dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat digugat di hadapan pengadilan tun hanyalah badan atau pejabat tun. Selain itu, sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tun, bukan sengketa mengenai kepentingan hak. Untuk menilai mengenai sah atau tidaknya keputusan tun, negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang disengketakan oleh seseorang atau badan hukum perdata merupakan kewenangan peradilan tun. Dan apabila hak-hak seseorang atau badan hukum dirugikan oleh adanya keputusan pejabat tun, maka menurut ketentuan tersebut dapat diajukan ke pengadilan tun. Ada 6 unsur-unsur keputusan tun. Yang pertama bersifat final, yang kedua tertulis, yang ketiga dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang keempat bersifat konkret, yang kelima bersifat individual, yang keenam menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jelaskan tentang kriteria yang bukan objek sengketa tun. Yang pertama, keputusan yang bersifat perdata, yaitu apabila keputusan pejabat atau instansi pemerintah sesungguhnya merupakan keputusan yang berkaitan dengan hukum perdata, misalnya kontrak jual beli, perjanjian keuangan, bukan keputusan administratif, maka keputusan tersebut bukan objek sengketa tun. Yang kedua, keputusan yang belum bersifat final, yaitu keputusan yang belum definitif atau belum final, masih dalam proses persetujuan atau belum sepenuhnya berdampak hukum, tidak dapat digugat sebagai KTUN di petun. Yang ketiga, keputusan yang bersifat umum, yaitu tindakan administratif yang bersifat regulatif, umum, atau normatif. Tidak bisa digugat di petun sebagai objek sengketa, karena objek sengketa harus bersifat konkret dan individual, atau mempunyai sasaran atau subjek tertentu. Yang keempat, keputusan yang dihasilkan berdasarkan putusan pengadilan, yaitu apabila suatu keputusan administratif didasarkan pada penetapan pengadilan, misalnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan, maka objek tersebut bisa dikecualikan dari yurisdiksi petun. Yang kelima, tindakan yang tidak mengandung unsur perbuatan hukum atau tidak menimbulkan akibat hukum, yaitu bila suatu tindakan pejabat tidak bersifat tindakan hukum, misalnya tindakan administratif faktual yang tidak mengubah status hukum, maka tindakan tersebut mungkin tidak bisa dijadikan objek sengketa, kecuali jika undang-undang administrasi memperluas objek menjadi tindakan faktual. Yang terakhir, tindakan kebijakan murni atau diskresi tanpa unsur administratif yang konkret, yaitu apabila tindakan pejabat adalah kebijakan umum atau polisi semata tanpa muatan administratif konkret atau tanpa penetapan yang khusus kepada seseorang, biasanya bukan objek sengketa, dapat diuji di petun. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perluasan makna objek sengketa tata usaha negara. Nah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, makna dalam Pasal 87 menjadi jauh lebih luas. Dan sekarang keputusan tata usaha negara tidak hanya berupa penetapan tertulis, tapi juga mencakup tindakan faktual. Dan selain itu, keputusan tun juga bisa berasal dari badan atau pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun penyelenggara negara lainnya. Dan kemudian keputusan tersebut harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Lalu juga keputusan itu bersifat final dalam arti yang lebih luas dan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan juga berlaku bagi warga masyarakat.
Yang artinya dengan perluasan ini, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang KPUN fiktif. Nah, keton fiktif dibagi menjadi dua, yaitu keton fiktif negatif dan keton fiktif positif. Yang pertama, keton fiktif negatif itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang PTUN. Dalam hal ini, jika pejabat tun itu diam dan tidak memberikan jawaban atas suatu permohonan, maka sikap diam tersebut itu dianggap sebagai penolakan. Nah, akibatnya pemohon bisa mengajukan gugatan ke PTUN dan prosedur ini juga memiliki jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan jika terlewat dari itu dianggap sebagai penolakan secara hukum. Nah, sedangkan yang kedua adalah keton fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kebalikannya dari yang negatif, pada keton fiktif positif ini dianggap diam itu justru sebagai persetujuan atau dikabulkan. Dan dalam hal ini masyarakat bisa mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan penetapan bahwa permohonannya diterima. Dan jangka waktunya itu jauh lebih singkat, yaitu 10 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap. Untuk memperjelas perbedaan dua konsep ini, saya akan memberikan contoh kasus. Nah, yang pertama yaitu ketun fiktif negatif. Di sini pada tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerima gugatan dari Raka terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan. Nah, Raka sudah mengajukan permohonan kepada pejabat tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan. Karena pejabat tersebut diam saja, maka sikap diamnya dianggap sebagai penolakan, dan Raka berhak menggugat ke PTUN berdasarkan konsep fiktif negatif. Nah, yang kedua dalam ketun fiktif positif, yaitu ada seorang warga mengajukan permohonan izin usaha kepada pejabat pemerintahan. Nah, setelah 10 hari kerja berlalu, sejak berkas dinyatakan lengkap, pejabat tidak memberikan tanggapan. Permohonan itu dianggap dikabulkan. Lalu pemohon kemudian bisa mengajukan permohonan ke PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya. Nah, jadi diamnya pejabat itu tidak selalu berarti penolakan, tapi bisa juga berarti persetujuan tergantung konteks hukumnya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the